Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang di GBI Bukit Sion dalam ibadah doa puasa nasional. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore ini, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami Tuhan, segenap wanita-wanita GBI datang kepadamu ya Bapa. Kami datang berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini, dan kemuliaan-Mu ada di tempat ini dan ada di setiap hati kami, sehingga kami boleh bebas memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di perjalanan, Engkau sampaikan di tempat ini, sehingga bisa bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami, dan di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian kita, nyatakan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita katakan.
Engkau bertahta, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di setiap hati kami, sehingga kami boleh bebas memuji, memuliakan nama-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami, dan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara bersuka cita? Amin. Orang yang bersuka cita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, yuk kita nyanyi.
semua di dalam kasih. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. wanita-wanita yang ada pada sore hari ini, bersama semua wanita yang ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu bersama-sama menaikkan doa syukur kami. Kami bersama-sama melandaskan setiap doa kami di hadapan Tuhan Yesus. Biarlah renungan firman Tuhan yang akan kami
akhir ibadah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh pengurus sore hari ini. Kami bersyukur. Shalom. Minggu yang dikasihi Tuhan kayaknya 10 orang itu jawab saya. Shalom. Puji Tuhan, ini 50 orang dengar. Ya, puji Tuhan semua. Kita sehat, kita baik-baik saja, semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sore hari ini saya tidak akan bicara panjang karena fokusnya kita akan berdoa. Dan saya percaya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Ya, doa adalah nafas. Bagaikan kita hirup sebuah udara. Ketika kita tidak berdoa hari itu, sepertinya jujur ya, kalau saya pribadi kalau tidak berdoa hari itu kayaknya setiap kegiatan, setiap aktivitas saya hari itu kacau balau. Tidak ada sesuatu yang terfokus ketika hidup itu tanpa doa. Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu sekalian, tapi yang kami rasakan ketika ada dalam pelayanan dan dalam setiap tugas dan tanggung jawab, ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak mengungkapkan doa kita, ketika kita membuka mata kita, itu rasanya hampa, semuanya hampa. Sepanjang hari itu rasanya tidak ada yang pas, gitu. Tidak ada yang enak menjalani hari-hari. Hari ini saya percaya bahwa kita sepakat ya bahwa doa itu penting dan berpuasa itu juga penting. Buktinya wanita Betel Indonesia menganggap ini sebagai sesuatu yang penting, menjadi satu program wajib untuk gereja Betel Indonesia, khususnya wanita Betel Indonesia seluruh dunia, bukan hanya kita di sini, bukan hanya di provinsi, di pusat, bahkan seluruh dunia. Hari ini kita bersama-sama menaikkan doa puasa kita, sepakat menaikkan doa puasa. Berpuasa itu penting, dan bicara tentang puasa bukanlah, saya yakin berbicara tentang puasa itu bukanlah milik orang sebelah ya. Seringkali mereka menganggap bahwa berpuasa itu milik mereka. Kenapa? Karena orang Kristen banyak yang barengan gitu. Saya pernah sekolah di Surabaya dan saya ada di satu gereja besar, dan mereka selalu berpuasa bersama-sama dengan saudara kita yang di sebelah, karena menurut mereka itu lebih mudah gitu. Ya, oke, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebenarnya doa puasa bukanlah milik iman satu kepercayaan, tapi doa puasa sudah ada sejak awal abad pertama. Jadi puasa itu ada. Jadi kalau diajak berdebat sama tetangga sebelah itu, sebenarnya kita sudah memulai dalam Alkitab. Musa sudah memulai tentang doa puasa. Nah, ada di zaman Musa, doa puasa itu ada berawal dari zaman Musa, zaman Daniel, Esther, bahkan Tuhan Yesus sendiri berpuasa. Berarti puasa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Dan di dalam doa puasa ada puasa yang luar biasa. Mari kita membuka dalam Matius 6. Kita buka dalam Matius 6 pasal 6 ya. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18.
saya baca ayat yang genap atau saya baca ayat yang ganjil? Ibu-ibu sekalian baca ayat genapnya. Hal berpuasa 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. 1, 2, 3. Kita lihat tentang hal berpuasa ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita berpuasa. Yang pertama, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa artinya berpuasa bagi kita? Bahwa berpuasa di ayat yang ke-16, kita jangan mengungkapkan atau memperlihatkan. Dengan kata lain, berpuasa itu nggak perlu dikasih tahu gitu ke orang lain. Kalau yang tetangga sebelah kita berpuasa itu, ya kita tahu bagaimana mereka berpuasa, berkoar-koar gitu, mengatakan bahwa berpuasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa berpuasa itu adalah hal yang bagian yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita ingin atau kita rindu apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, atau sesuatu yang sedang kita gumulkan dalam hidup kita ingin dijawab Tuhan. Jadi proses berpuasa adalah sebenarnya puasa itu konsep dari Allah sendiri gitu. Konsep Alkitab, konsep Kristus berpuasa. Contohnya karena Kristus sudah memulainya dengan doa puasa. Jadi tidak ada alasan gereja-gereja sebenarnya tidak mengadopsi yang namanya puasa. Karena ini konsep Alkitab. Banyak ayat-ayat tentang puasa yang diungkapkan di dalam Alkitab. Dan ada beberapa contoh tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan Yesus, Daniel, Musa, Esther, dan lain-lain. Ketika mereka dalam pergumulan, ketika dalam persoalan, mereka berdoa puasa. Apabila kita berpuasa, bagaimana kita berpuasa? Janganlah kita mengungkapkan sesuatu dalam kondisi kita berpuasa. Kita mengungkapkan sesuatu yang lemah, secara fisik kita seperti orang yang tidak berdaya, tapi justru dalam ayat ini dikatakan bahwa supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepada sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi berpuasa itu sebenarnya ada upahnya, ya. Tapi next upah itu kalau saya bukan upah berpuasa panjang. Karena saya dikasih waktu sedikit, kita lebih banyak berdoa. Jadi hanya sekilas kita melihat tentang itu. Yang kedua kita lihat bahwa tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dengan arti ketika berpuasa kita harus lebih segar sebenarnya, lebih fresh, lebih kuat sebenarnya. Contohnya Daniel ya, dia berpuasa. Kalau Daniel itu puasanya khusus gitu. Ada dalam berpuasa itu ada beberapa hal. Ada puasa khusus, ada puasa mutlak, atau ada puasa sebagian. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau puasa mutlak itu puasa tidak makan dan tidak minum. Ini sudah dilakukan oleh Esther. Jadi puasa itu 3 hari 3 malam tanpa minum dan tanpa makan. Kalau konsepnya kita tergantung organisasi gereja atau tergantung gereja tersebut.
ada konsep puasanya dari jam 9 malam, nanti bukanya jam 12 siang. Itu untuk yang mungkin tidak mampu sampai sore. Nah, puasa mutlak itu puasa yang betul-betul tidak makan dan minum. Kemudian ada puasa biasa. Puasa biasa itu kita makan dari jam, kita stop makan dari jam 9, nanti kita bukanya sore, atau bisa juga jam 9 lagi. Itu puasa biasa. Ada juga puasa yang berpantang, itu puasanya Daniel. Kalau puasa biasa itu Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan Yesus, kalau kita buka di dalam doa puasanya Yesus, Tuhan Yesus puasa tapi dia minum. Karena tubuh kita ini kan masing-masing kekuatannya tidak sama. Saya hari ini puasa tapi saya minum. Kalau saya haus, tapi bukan minum sepuasnya. Minum kalau kita betul-betul kering rasanya. Kalau saya kondisinya batuk dan tipes saya ada terganggu beberapa hari ini, jadi saya hanya puasa tidak makan itu pun sampai jam 12 tadi siang. Jam 1 saya sudah makan. Nah, ada berbagai jenis puasa yang memang harus kita lakukan. Metode puasa itu berbagai macam. Itu puasa tidak jadi masalah ya. Puasa itu konsepnya bagaimana. Yang penting kita punya kerinduan, punya hati untuk berpuasa. Yang kedua, seorang berpuasa, yang pertama tadi, seorang yang berpuasa adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Maksudnya kalau kita mau berdoa puasa itu supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Seringkali ya, kalau saya jujur untuk mimpin pujian aja saya doa puasa dulu. Kenapa? Karena Tuhan, apa yang harus saya bawakan agar jemaat boleh diberkati untuk apa yang akan saya bawakan. Itu mungkin kalau ibadah-ibadah kategorial ya, ibadah-ibadah umum, saya biasanya seperti itu. Saya ambil waktu, saya berdoa untuk milih lagu aja. Saya minta Tuhan apakah hendakmu. Itu penting. Kenapa? Karena kita membawa umat Tuhan, bukan membawa saya ini begini gitu, bukan. Tapi kita membawa umat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, yang kedua, berdoa puasa adalah seorang yang ingin menjadi peka, mendengar suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu salah satu pentingnya kita doa puasa. Kita mendengar suara Tuhan. Seringkali kan kita dengar teman kita begini, kamu itu kalau mimpin pujian begini, kamu itu kalau ini begini. Mungkin kita dengar dari suara-suara orang lain, bagus sebenarnya, masukan itu bagus. Tapi lebih bagus lagi ketika kita mendengar kehendak Tuhan dengan berpuasa. Yang ketiga, dengan cepat ya, dengan cepat karena kita. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa puasa? Karena kita ingin hidup menurut petunjuk Kristus atau mengikuti kehendak Tuhan. Nah, dalam ayat ke-18 tadi kita lihat supaya jangan kita dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita ingin hidup kita menurut petunjuk Tuhan atau kehendak Tuhan. Penting untuk kita bahwa berdoa itu sesuatu yang serius gitu. Makanya ada ayat-ayat tentang berdoa itu, kita berdoa di dalam kamar, jangan sampai terlihat orang lain. Gampang berdoa itu kalau dilihat orang lain. Sampai saya suka dengan satu statement bahwa kerohanian seseorang itu terlihat ketika dia sendiri, bukan ketika dia bersama-sama dengan orang lain. Kenapa? Karena dengan orang lain
kalau bersama-sama apalagi dengan musik lengkap itu semangat. Tapi kalau sendiri bagaimana? Nah, dalam doa puasa ini betapa pentingnya kita ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup kita, banyak pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup ketika kita ingin melakukan sesuatu, ketika kita minta pertolongan orang lain, banyak pintu-pintu tertutup. Masa-masa ini bukan masa-masa yang baik. Masa-masa ini bukan masa-masa yang baik-baik saja, dan bisa dikatakan tahun ini adalah tahun-tahun yang sulit. Sudah dikatakan bahwa dunia ini bukan baik-baik saja, banyak PHK, banyak toko atau banyak brand-brand yang sudah tutup. Bahkan ini ada perang Irak dan Amerika dengan Israel. Ini sebenarnya tanda-tanda bahwa banyak hal yang akan terjadi di dunia ini yang mengejutkan kita. Banyak hal yang terjadi yang di luar dari kendali kita. Tapi saya bersyukur wanita Bethel Indonesia yang di depan ini kita mengambil keputusan untuk bersama-sama menaikkan doa puasa kita di hadapan Tuhan. Kita mencari kehendak Tuhan. Ketika kita menghadapi pintu tertutup, mari kita naikkan tangan kita berdoa. Ketika kita menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Beri waktu kita untuk berpuasa, karena puasa ini di dalam Matius 17 ayat 21 kita lihat ada beberapa persoalan, ada beberapa pergumulan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita. Tapi ada satu cara yang luar biasa yang kita bisa lihat hari ini dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Banyak pergumulan, mungkin jemaat-jemaat yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berulang kali besuk mereka, tapi tidak kelar-kelar masalahnya. Tapi ada kabar baik bahwa ada beberapa jenis masalah dan persoalan dalam hidup kita yang bisa kita selesaikan dengan doa puasa. Kalau di ayat 17 ini kita lihat cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Secara medis itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Dengan doa puasa semua bisa diselesaikan. Saya yakin, saya punya pergumulan yang sudah beberapa lama yang tidak bisa diselesaikan, tapi saya mengambil waktu doa puasa 1 kali seminggu. Saya ambil waktu doa puasa mungkin 2 minggu sekali kalau saya mampu gitu. Saya yakin ibu-ibu yang beraktivitas paginya bekerja di luar dan terus pulang sore itu berat sekali gitu. Kami aja hari ini kami dengan Ibu Nila itu sebenarnya sibuk sekali karena kita sudah masuk sekolah, tapi tadi ada kegiatan kita rapat, itu berat sambil puasa, pulang jam 4 sore gitu. Tapi ketika kita mengambil waktu kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memberi waktu kita untuk berdoa puasa. Jadi puasa itu berbagai jenis ya, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan aku nggak kuat puasanya, bisa banyak cara kita berpuasa. Seperti saya tadi, saya berpuasa tapi saya minum supaya ada energi. Jadi berpuasalah wanita-wanita ketika kita punya pergumulan anak kita mau masuk sekolah, anak kita sedang mau cari pekerjaan, mari kita sama-sama berdoa. Khususnya sore hari ini kita banyak berdoa, dan saya yakin bahwa kita umat Tuhan adalah umat yang tidak pernah memikirkan apa yang sedang
dilakukan, tapi mari kita pikirkan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mikirkan apa yang kita lakukan kayaknya ini salah, itu salah, atau ini tidak bisa kita jangkau, tapi mari kita bersama-sama pikirkan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukan apa yang saya lakukan, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama pilihlah waktu berpuasa menurut kebutuhan kita masing-masing. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan kami punya segala-galanya. Kami terbatas Tuhan. Kami tidak punya apa-apa ketika persoalan, ketika pergumulan, ketika sakit penyakit menghampiri hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, setiap detik yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, setiap nafas hidup kami. Kami ingin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami ingin Tuhan memegang tangan kami. Kami ingin Tuhan terus berjalan di depan kami. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan Yesus, kami bersama wanita-wanita yang ada di tempat. Kami ingin berseru, kami ingin berteriak, kami ingin minta kepada Tuhan untuk setiap doa-doa kami di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap pergumulan, setiap doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan, biarlah itu menjadi sesuatu yang Tuhan dengar. Doa yang kami sampaikan kepada, doa ucapan syukur kami, doa sepakat kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dengar doa kami di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pertemuan kami bersama-sama pada sore hari ini, biarlah kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa memberi waktu kami kepada Tuhan untuk kami bisa berdoa, mencari kehendak Tuhan, mencari wajah-Mu, dan biarlah Engkau berkenan atas setiap apapun yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Dalam kasih Tuhan, saya persilahkan WGBI Marturia, WGBI Api Kemuliaan, WGBI El Sadai, WGBI Betani, dan WGBI Bethesda untuk memimpin doa syafaat kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya.
biarlah Tuhan boleh melawat keadaan bangsa kita. Kita bersatukan hati, kita datang ke hadirat-Nya dengan kerendahan hati. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan rasa syukur kami ya Bapa. Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau selalu melihara kehidupan rumah tangga kami. Semua oleh karena kemurahan-Mu, semua oleh karena kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan. Pada sore hari ini Bapa, kami bersatu hati bersama Ibu BBBI. Kami percaya Tuhan, Engkau nyata di tengah hadirat kami Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan kami Bapa. Kami mau membawa setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami terlebih berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biar Engkau boleh pulihkan bangsa kami saat ini Tuhan. Berkati setiap pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil kami, serta pemerintahan yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang Engkau sayangi ya Bapa. Kami rindu lawatan itu terjadi bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi setiap politik, ekonomi, dan pembangunan Tuhan. Biar Engkau juga pulihkan bangsa ini Tuhan, jadi bangsa yang luar biasa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi bangsa Indonesia. Karena kami cinta bangsa Indonesia Tuhan. Dan bangsa Indonesia adalah umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah Engkau juga memberkati setiap perekonomian kami yang saat ini terjadi Tuhan. Mungkin hari-hari ini sebagai umat-Mu kami merasa gelisah, tetapi kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan selalu menolong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terus maju Tuhan, aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Inilah Tuhan setiap permohonan kami ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Biar Engkau juga beri bersatukan hati kami untuk terus Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Menjadi generasi ya Bapa. Menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kelepasan, setiap roh jalan perbudakan di dalam nama Yesus. Setiap roh yang mengikat, kami percaya Tuhan Engkau boleh melepaskan setiap bagi bangsa kami. Terlebih bagi Tuhan daerah Kota Waringin Barat. Kami percaya kuasa Tuhan nyata bagi daerah ini Tuhan. Kami rindu setiap roh yang terbelenggu Engkau boleh lepaskan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami sebagai wanita-wanita-Mu Tuhan, kami ingin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu Kau pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang saat ini terhilang. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Setiap permohonan kami yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi kesuburan tanah, kemakmuran Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau setia akan bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Kota Waringin, Kalimantan ini Tuhan dalam tangan Engkau. Berkati setiap bupati, setiap gubernur yang ada, setiap jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah semua penuh kemuliaan-Mu. Biar Engkau juga menjadi pertobatan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang tidak cukup-cukup kami naikkan hadirat-Mu. Kami naikkan rasa syukur kami. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa bagi para pemimpin sinode gereja di Indonesia, agar mereka semua ya Tuhan
berdoa bersama, kita angkat hati kita datang kepada Tuhan, yaitu untuk berkebaikan kita ini. Itu pengurus pusat kita datang. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami semua sidang BPI yang hadir di tempat ini, kami semua mengatakan doa dan permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan, yaitu buat Departemen BPI, buat pengurus pusat, penasehat, ketua departemen, dan seluruh staf agar dapat bekerja dengan penuh hikmat dan sepenuh hati dalam menyelesaikan pekerjaannya dan berperan sebagai teladan yang baik bagi seluruh KPD dan KPLN beserta seluruh staf. Ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami berdoa di tempat ini buat pengurus pusat WGBI ini Tuhan, supaya di dalam mereka menyampaikan program-program mereka kepada seluruh WBI yang ada di Indonesia ini atau dimanapun. Tuhan, bisa dengan penuh bijaksana, penuh hikmat yang daripada Engkau, mereka melakukan apa yang mereka sudah rencanakan, sehingga WBI yang ada dapat melihat teladan yang diberikan mereka kepada setiap WBI. Hikmat-Mu memenuhi seluruh pengurus pusat dan staf, sehingga dapat terlaksana dengan baik karena kasih-Mu yang selalu mempersatukan setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat Ketua PD, BLN dan BIMI serta seluruh staf di daerah dan wilayah masing-masing, agar dapat bekerja dengan penuh hikmat dan sepenuh hati dalam menyelesaikan pekerjaannya dan berperan sebagai teladan yang baik bagi seluruh BPI lokal. Tuhan, ini doa kami Tuhan, buat pengurus, yaitu buat Ketua BPI BLN, supaya dia dapat memberi contoh teladan kepada seluruh BPI yang ada ini, sehingga semua wanita, semua perempuan yang terhisap dalam
Engkau. Haleluya. Kita berdoa juga buat WPI lokal lebih berperan aktif dalam menjangkau jiwa, melayani dan memurid, dan untuk mewujudkan visi departemen wanita TPI. Tuhan, inilah kami, Tuhan. Inilah kami, Engkau lihat hati kami masing-masing, ya Tuhan. Dalam doa kami saat ini, Tuhan, kami mohon Engkau bersatukan hati kami, Tuhan, untuk kami punya hati yang mengasihi Engkau, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian dan membawa jiwa datang kepada Engkau, Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan, tanpa tuntunan-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami hanya memohon pimpinan Roh Kudus-Mu yang selalu mempersatukan kami di dalam Engkau, sehingga kami boleh mewartakan bahwa Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kami itu, yang selalu memimpin dalam kehidupan kami kita semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau jadikan kami wanita-wanita yang bersaksi dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau menyertai kami. Biar dalam sisa umur hidup kami ini, Tuhan, kami selalu mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memakai seluruh PPI ini menjadi kesaksian dimanapun kami berada, Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa buat pertumbuhan jemaat di PPI lokal dan terbentuknya PPI baru di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan, Engkau pakai seluruh sidang PPI dimanapun berada, Tuhan, karena Engkau mau supaya kehidupan setiap umat-Mu menjadi saksi-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang memberi contoh, menjadi role model bagi setiap wanita-wanita, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Orang melihat bahwa Engkau hidup dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang kami percaya, yang selalu memimpin dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi wanita-wanita yang baik, tetapi Kau melebihi. Dalam Amsal 31 ayat 29, ada banyak wanita yang baik, tetapi Kau melebihi dari mereka semua. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menerima doa-doa kami.
waktu yang kami nikmati bersama hadirat-Mu, bersama saudara-saudara kami, ibu-ibu, kaum wanita di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami memiliki satu keyakinan bahwa hanya kepadamu wanita-wanita yang mengandalkan Tuhan, wanita-wanita yang mencari wajah Tuhan, wanita-wanita yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan rindu menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk semua umat Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami Bapa, sehingga melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, kami anak-anak-Mu dijamah, dipulihkan, menjadi umat kesayangan-Mu, menjadi umat milik Tuhan, dan menjadi umat yang didengar doa-doanya kepada Tuhan. Kami di tempat ini bersatu hati Bapa, menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, umat-Mu yang Kau cintai. Dan kami rindu ibu-ibu di tempat ini Tuhan mencintai Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami roh pertobatan sejati, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan anak-anak Tuhan yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan yang belum berjumpa dengan Tuhan. Engkau akan membedakan anak-anak-Mu yang berjumpa dengan Tuhan dan yang belum berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu berjumpa dengan Tuhan saat ini Bapa, sehingga mengalami pemulihan secara jasmani dan secara rohani, berjumpa dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, mengalami pertolongan, mengalami perlindungan dari Tuhan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami cintanya Tuhan, terus mengalir, sehingga setiap hati kami dijamah oleh Tuhan, setiap hati kami dipuaskan oleh kehadiran-Mu Tuhan, setiap hati kami dipulihkan dan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan, berkat pertobatan, berkat spesial bisa berjumpa dengan Tuhan setiap waktu, berkat spesial yang Tuhan sediakan dari surga buat anak-anak-Mu yang berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa di tempat ini Tuhan, semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan rohani kami, dipulihkan usaha pekerjaan kami, dipulihkan pelayanan kami, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus yang terus menerus mendoakan kepada Bapa. Terima kasih Bapa, sehingga kaum wanita di tempat ini Tuhan dilimpahi dengan kasih Tuhan, cinta kepada Tuhan, cinta kepada Roh Kudus, cinta dengan hadirat Tuhan, cinta dengan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan setiap hari, menjadi gaya hidup setiap hari, menaikkan doa persembahan kepada Tuhan, baik di tempat-tempat persekutuan maupun di rumah-rumah pribadi. Persekutuan dengan Tuhan terus ada di setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, limpahkan kasih-Mu Tuhan pribadi lepas pribadi, kebijakan bagi setiap ibu-ibu untuk mengelola waktu untuk bersekutu kepada Tuhan, mengelola waktu untuk beribadah, mengelola waktu untuk bekerja, mengelola waktu untuk keluarga, sehingga kami anak-anak
menjadi teladan di tengah-tengah keluarga, menjadi teladan di tengah-tengah tempat kami bekerja, menjadi teladan di tengah-tengah pelayanan kami, menjadi teladan di tengah-tengah sekitar masyarakat sekitar kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap pribadi kami Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami damai sejahtera yang dari surga. Anak-anak-Mu mengalami di bumi seperti di surga. Sehingga anak-anak-Mu berbeda, keluarga demi keluarga berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu akan menjadi saksinya Tuhan di tengah bumi ini yang semakin tidak ada kepastian. Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua ibu-ibu mengalami iman yang terus bertumbuh kepada-Mu Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan hidupnya terus mengalami terobosan-terobosan baru, baik secara iman kami, secara kehidupan jasmani kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Roh Kudus yang selalu menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya atas perkenanan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Kami percaya dan kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada menyertai kami semua teman. Ini doa kami Bapa, ini kami panjatkan doa kami Bapa di dalam nama Tuhan yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa kami yang baik, karena Engkau yang memberkati hidup kami, karena Engkau yang memberikan kami kesempatan yang terbaik saat sore malam hari ini. Kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul bersama wanita-wanita hebat di tempat ini Tuhan Yesus. Kami punya satu kerinduan Tuhan Yesus, biar lewat keberadaan setiap wanita yang selalu bersekutu kepada-Mu Tuhan, nama-Mu dimenangkan, nama-Mu dimuliakan Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga kami boleh diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga umat-umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa ini Bapak. Mari Tuhan Engkau pulihkan Tuhan setiap anggota-anggota keluarga yang ada Bapak, mulai dari bapak-bapak Tuhan Yesus, suami, Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memulihkan hati Bapak Tuhan Yesus, biar boleh menjadi imam di dalam keluarga, boleh mengasihi istri dan anak-anak mereka Tuhan, boleh Tuhan Yesus membawa keluarga mereka mengenal akan kasih Tuhan lewat keberadaan setiap suami yang ada Tuhan Yesus, boleh memberkati keluarga yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap istri, setiap ibu Tuhan. Engkau Yesus yang memampukan, yang memberikan kekuatan pada setiap wanita di dalam keluarga Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus berat tanggung jawab seorang wanita di dalam keluarga Bapa. Tapi kami percaya ketika kami mengundang Roh-Mu ada di tengah-tengah keluarga, maka Tuhan Yesus kekuatan yang lebih dari apa yang kami bisa pikirkan akan kami terima daripada-Mu Tuhan. Setiap wanita, setiap kaum ibu, istri yang ada boleh menjadi penopang di dalam keluarga Tuhan Yesus, boleh menjadi ibu yang lebih sabar lagi, boleh menjadi istri yang bijaksana Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga. Dan kami berdoa buat anak-anak yang ada Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak umat-umat-Mu Tuhan Yesus, dari yang paling kecil sampai yang dewasa Tuhan. Engkau yang menjauhkan setiap anak-anak kami dari kejahatan-kejahatan dunia Tuhan. Engkau yang menjauhkan setiap anak-anak ini dari bulian Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memproteksi kehidupan mereka Bapa, dari sejak mereka kecil Tuhan Yesus sampai mereka dewasa Tuhan. Mereka boleh mengenal akan kasih Tuhan. Mereka akan menjadi generasi-generasi yang diselamatkan Tuhan Yesus, generasi-generasi pemenang Tuhan.
lewat keluarga yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus. Boleh Tuhan menjadi kesaksian bagi setiap keluarga kami yang mungkin belum mengenal akan kasih-Mu Tuhan Yesus, yang belum percaya akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, setiap Tuhan Yesus saudara-saudara kami yang masih Tuhan Yesus belum percaya akan kasih-Mu Tuhan Yesus, akan kuasa-Mu Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menarik jiwa mereka lebih untuk bisa mengenal Engkau Tuhan lewat keberadaan keluarga kami yang Engkau pulihkan Tuhan, menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga kami yang lainnya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Bapa buat generasi-generasi muda yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami boleh melihat bahwa bangsa ini Tuhan, dunia ini semakin jahat Tuhan, tapi kami percaya ketika ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati setiap keluarga, maka Tuhan Yesus setiap generasi-generasi muda pun akan Kau berkati Tuhan. Kau menjauhkan dari segala pengaruh buruk dunia Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap generasi-generasi-Mu Bapa, anak-anak-Mu yang terikat dalam kejahatan dunia Tuhan, baik itu seks bebas Tuhan, LGBT Tuhan, narkoba Tuhan Yesus, pornografi Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan, biarlah kuasa-Mu, darah-Mu mematahkan segala ikatan itu di dalam nama Yesus. Biar setiap generasi muda Tuhan akan Kau bangkitkan Tuhan, menjadi generasi yang diberkati Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan, biar setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan boleh membangkitkan generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan generasi ini Bapa, jamah dan pulihkan generasi ini Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau Kau ada di dalam keluarga kami, kalau Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, maka Tuhan Yesus akan ada suatu kebangkitan yang besar yang kami rasakan Tuhan. Maka keluarga ini akan menjadi kesaksian dimanapun mereka berada. Maka keluarga yang sudah Kau pulihkan, Kau menangkan ini Tuhan akan menjadi surat terbuka di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan Tuhan Yesus, sehingga banyak orang melihat bahwa kasih-Mu itu nyata Tuhan, dan mereka boleh percaya akan kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus berkatilah setiap keluarga yang ada Tuhan. Ampuni setiap kelemahan-kelemahan di dalam keluarga Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan Yesus memberkati setiap apapun yang dikerjakan keluarga umat-umat-Mu, usaha mata pencaharian mereka Kau memberkati Tuhan Yesus. Dan mungkin ada keluarga-keluarga yang masih di dalam kekurangan, pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Allah kami yang sanggup menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu dalam hidup kami, di mana ada keluarga yang diberkati Tuhan Yesus di tengah-tengah pelayanan gereja, maka di gereja itu juga akan ada kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana ada keluarga yang diberkati Tuhan Yesus, yang dipulihkan, yang dimenangkan, maka di gereja itu akan ada Tuhan Yesus sorak-sorai Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap doa dan seruan kami telah sampai kepadamu Tuhan. Kau yang menyempurnakan setiap doa kami Tuhan Yesus. Kau yang mengampuni segala kelemahan kami Tuhan. Kami terbatas dalam berkata-kata Tuhan, tapi Roh Kudus mulai menyempurnakannya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya berkat-Mu ada di tempat ini, di gereja ini, di tengah-tengah kaum wanita yang ada di tempat ini juga Tuhan. Dan kami semua yang hadir, wanita-wanita Tuhan Yesus, yang dari berbagai Tuhan Yesus gereja GBI yang ada Tuhan. Kami bersatu hati saat ini, biarlah kedepannya kami boleh lebih lagi sehati, lebih lagi Tuhan Yesus mengiring Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin.
Ibu Margareta untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi kami Tuhan membawa persembahan kami di hadapan-Mu saat ini. Mari Bapa suci kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap persembahan kami dapat berkenan, dapat berguna bagi setiap pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu ada atas jemaat-Mu yang saat ini Tuhan memberi. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu limpah atas kami semua. Kami bawa persembahan kami dalam sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas dipersilakan kita naikkan pujian gelombang ke-9. Membawa
melalui Roh Kudus. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat ibu-ibu yang tidak hadir. Kami tidak tahu keadaan mereka, apakah ada yang sakit, ada yang lemah. Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu. Yang mereka sakit, Tuhan, kami mohon Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan. Yang lemah Engkau kuatkan, Tuhan, supaya di waktu kami beribadah akan datang, mereka bisa memuji memuliakan Engkau. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu menyertai di dalam hidup kami. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa menghadiri ibadat kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Tuhan, jika sebentar sidang WTV ini akan kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami percaya kami tidak pulang sendiri, tapi kami pulang bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Sidang WTV yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersukacita, amin. Karena untuk kali pertama perdana ibadah gabungan kita pada tahun 2026 boleh kita laksanakan dengan penuh sukacita dan puji Tuhan. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir. Kami juga berterima kasih buat tuan rumah di tempat ini, kaum wanita Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bukit Sion yang sudah bersedia membuka pintu gerejanya untuk dipakai untuk ibadah kita pada sore malam hari ini. Terima kasih buat tim pujian penyembahan yang luar biasa. Setuju ya ibu-ibu? Karena ternyata kaum wanita juga bisa seperti ini, bukan cuma laki-laki yang bisa. Saya tadi agak kaget waktu pertama kali masuk, ternyata semuanya perempuan. Luar biasa ya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberkati kita dalam pelayanan kita pada sore malam hari ini. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah bersukacita membawa konsumsi kita pada sore malam hari ini, menjamu kita dengan berkat yang tersedia di belakang sana. Terima kasih buat sukacitanya untuk bersama-sama saling memberkati. Dan ada beberapa pengumuman penting yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Setelah ibadah kita pada sore malam hari ini, dihimbau kepada pengurus PB WGBI Kolamsu yang sudah diundang, diharapkan untuk bertahan. Kita akan mengadakan rapat untuk membicarakan beberapa hal penting terkait dengan program kita dan juga Rakerda 3 WGBI Kalteng yang akan dilaksanakan di Sampit pada tanggal 26 sampai 27 Mei, dan pendaftaran sebesar 550.000 per orang. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan di WhatsApp grup kita. Bagi yang mau ikut boleh mendaftar dan menginfokan kepada kami, kepada PW WGBI Kolamsu.
Kemudian dihimbau